Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Gagal menanjak truk tanah terguling. Modus beli jaket 4 pelaku rampas motor pedagang baju. ...55 orang tewas kecelakaan sejak Januari hingga Mei 2023. Beginilah detik-detik terjadinya kecelakaan tunggal truk yang membawa muatan tanah dan puing di Kecamatan Ciputa, Tangerang Selatan. Truk meluncur karena tidak kuat melewati tanjakan. Kecelakaan terjadi saat arus lalu lintas cukup ramai. Beruntung truk tidak menabrak sejumlah pemotor yang berada persis di belakangnya. Peristiwa bermula saat truk yang dikemudikan oleh Yudiansyah melaju dari arah Serpong menuju Ciputat. Setiba di lokasi, truk secara perlahan berusaha melewati jalan yang menanjak curam. Diduga truk tidak kuat menanjak akibat muatan penuh sehingga tidak dapat dikendalikan oleh sopir dan langsung meluncur kencang ke bawah hingga akhirnya terguling. Akibatnya muatan tanah berserakan di jalan. Akibat kecelakaan tersebut, truk juga mengalami kerusakan parah. Awal mula, truk tersebut yang bermuatan puing melintas dari arah Serpong menuju Jombang. Saat tiba di lokasi di tanjakan Keramat tersebut, diduga truk tersebut tidak kuat menanjak sehingga mundur lalu terguling. Rencananya alat berat akan didatangkan untuk mengevakuasi truk. Akibat peristiwa ini arus lalu lintas dari arah Serpong menuju Jombang maupun sebaliknya mengalami kemacetan panjang karena banyak kececeran tanah yang memenuhi area jalan. Ariel Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan. 3 pelaku pencurian dengan kekerasan ditangkap anggota unit Reskrim Polsek Teluk Naga. Para pelaku baru saja merampas ponsel dan motor milik korban yang merupakan seorang pedagang pakaian. Peristiwa terjadi saat korban berinisial MAS akan mengantarkan jaket yang dipesan pelaku melalui media sosial. Namun bukannya membayar pesanannya sebesar Rp150.000, pelaku malah menganiaya korban dengan senjata tajam. Pelaku yang berjumlah 4 orang juga merampas sepeda motor milik korban. Sejumlah warga yang menemukan korban tergeletak langsung membawanya ke rumah sakit dan melaporkan kejadian ini ke Polsek Teluk Naga. Polisi yang langsung bergerak menangkap pelaku di rumahnya di daerah Salembaran, Kosambi, Kabupaten Tangerang. Setelah pelaku dan korban bertemu di TKP, tiba-tiba pelaku langsung mengejar korban dengan menggunakan celurit dan memaksa untuk menyerahkan handphone. Akibat pengejaran itu, korban ketakutan dan menjatuhkan handphone dan korban melarikan diri. Para pelaku akan dijerat pasal 365 KUHP tentang perampasan dan kekerasan dengan ancaman 9 tahun penjara. Sementara 1 pelaku masih dalam pengejaran kepolisian. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kabupaten Tangerang. Petugas kantor Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta Tangerang menggagalkan penyelundupan lebih dari 12 kg narkotika jenis sabu-sabu. Narkotika tersebut berasal dari Malaysia yang akan dikirim ke Praia, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pembongkaran 2 paket ini dilakukan setelah petugas curiga dengan paket tersebut. Saat dibongkar, petugas menemukan sebanyak 12.172 gram sabu-sabu yang disembunyikan dalam 800 mangkok stainless yang sudah dimodifikasi. Petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta kemudian bekerja sama dengan Ditres Narkoba Polda Metro Jaya dan Polda Nusa Tenggara Barat mendalami penyelundupan tersebut dengan menelusuri nomor telepon yang tertera. Petugas akhirnya menangkap 2 pelaku berinisial MA dan SU. Jadi awalnya ada informasi pengiriman
paket ya, dua kardus atau 2 karton ya. Itu dari Malaysia, tujuannya ke Raya Lombok Tengah. Nah, di dalam paket itu ya, kita indikasikan ada barang yang dicurigai ya. Dalam rongganya itu tersimpan ya, ada aluminium foil yang diisi masing-masing 15 gram metamfetamin atau sabu. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, kita mengembangkan satu tersangka kembali kita amankan di Batam yang sedang menjalani sebagai terpidana ya kasus sabu. Nah, tapi kita sudah periksa, kita tetapkan tersangka karena yang bersangkutan sebagai pengendali dari petunjuk-petunjuk yang ada. Jika berhasil diedarkan, 12 kg sabu-sabu tersebut bisa dikonsumsi oleh 60.000 pengguna. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka terancam hukuman seumur hidup hingga hukuman mati. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang. RU alias Iyuk, ibu 2 anak warga Karawang, Jawa Barat ini tiba-tiba terkulai lemas dan jatuh pingsan saat Kapolres Serang menyampaikan kronologis dugaan tindak pidana penjualan orang yang dilakukan olehnya. Sejumlah polisi yang ada di sekitar tersangka pun sigap menolongnya. RU akhirnya kembali dibawa ke ruang Satreskrim. RU ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang saat membawa 6 korban yang dijanjikan bekerja sebagai asisten rumah tangga di Arab Saudi. Para korban berangkat menggunakan visa kunjungan. RU juga menjanjikan uang antara 2 hingga 4 juta rupiah saat korban berangkat. Tersangka kita amankan karena memang tersangka sudah mengakui bahwa dia orang yang merekrut calon tenaga kerja yang akan bekerja di Arab Saudi. Ya. Tersangka sendiri merupakan warga dari Karawang, ya. Dan dia juga berperan merekrut, ya. Khususnya dari 6 orang pekerja yang kita temukan, ya, itu warga dari Pontang. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, junto Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman hukuman 15 tahun. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kabupaten Serang.